Apakah Liga 1 sudah siap dengan tenaga-tenaga SDM apabila VAR itu kita berlakukan? Kalau SDM-nya kalau saya melihat sekarang sepertinya iya. Cuman persoalannya adalah gini. Kalau di sana kan 3 wasit yang bertugas, 2 wasit dan 1 operator namanya video operatornya. Video operatornya ini punya license FIFA. Jadi dia ini udah dididik untuk seperti wasit. Punya rules of the game, punya rules of the law of the game. Nah, di kita ini kan kalau orang TV yang bisa punya kemampuan untuk mengedit dengan cepat, belum tentu punya kemampuan untuk tahu mana yang salah, mana yang benar berdasarkan rules of the game itu. Kembali bertemu dengan saya Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Kali ini saya akan coba berdiskusi dan mengulik tentang tetap dengan sepak bola. Tapi kita ingin membahas sepak bola di belahan dunia khususnya di Eropa dan juga nasional. Banyak hal yang ingin kita perbincangkan pada tamu saya yang kali ini yang sudah seseorang yang lebih dikenal pakar sepak bola Indonesia. Wah. Ya. Saya sebelum ke tamu saya, biasanya saya sapa dulu karib saya, sahabat saya, yaitu Zizi. Apa kabar Zizi? Kabar baik, Hassani. Kali ini pastinya Anda sudah tidur ya? Tentu saja, Hassani. Oh tidur juga, saya kira nggak tidur-tidur. Saya kira perangkat lunak itu nggak tidur ya, tapi tergantung komputer sih. Kalau komputer dibuka 24 jam ya dia harus bangun terus. Zizi nanti akan membantu saya untuk memperkuat dan mempertajam diskusi kita dan analisa kita. Nah, siapa tamu kita? Yaitu Mas Gita Suwondo. Apa kabar Mas? Baik, Bang Hassani, apa kabar? Lama benar kita nggak bertemu. 25 tahun kalau nggak salah. Iya. Saya ingat Mas Gita, gua masih jadi komentator basket. Sama Aris Sudarsono ya. Aris Sudarsono. Berarti saya udah kelompok tua lah. Sama lah kita. Sok-sok muda. Harus selalu muda. Ya. Paling enggak cara mikir kita harus Muda. Apalagi ngurus sepak bola ya. Iya. Update muda terus. Iya. Kalau kita ngomong basket beda. Kita ngomong bola tiap hari dimarahin orang. Menariknya di bola di situ. Selalu ada salahnya ya. Iya, pasti salah. Hampir nggak ada benarnya. Salah satu ujian kita mengurus bola, sanggup nggak kita diomelin setelah bini kita omelin di rumah? Kita diomelin di lapangan sepak bola. Nah, salah satu senangnya saya di lapangan adalah nggak ada bini yang ikut ke lapangan. Jadi diomelinnya cuma netizen aja. Nah itulah. Tapi itu ternyata menyenangkan. Saya kadang-kadang begini, lah kok nggak ada yang ngomelin lagi ya? Ini benar atau salah gitu ya? Mas Gita, Yap. saya tahu Mas Gita sejak kita berpisah sudah menjadi seseorang yang terakhir saya tahu sudah menjadi pakar analisis tentang sepak bola. Tidak hanya Indonesia, tapi luar negeri. Khususnya di Inggris, ya 5 besar liga dunia lah ya. Kita melihat hari ini fenomenal yang menurut saya di luar kebiasaan. Dimana kalau kita lihat di Inggris, Aston Villa nyodok ke atas. Betul. Lalu ada di La Liga yang biasanya didominasi oleh 3 besar Barcelona, Madrid, sekarang Girona tiba-tiba nyodok. Naik ke atas. Ya. Kita tahu di Jerman, Munchen nggak ada yang bisa kalahin. Tiba-tiba apa namanya yang bisa nyodok? Di Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. Dan Munchen kalah kemarin. Dan Munchen kalah. Apakah ini ada yang salah atau? Sebenarnya peta kekuatan yang mungkin berubah setiap musimnya ya. Cuman kadang-kadang kan kita seperti halnya yang dilakukan oleh Aston Villa sekarang ini pernah juga dilakukan oleh klub mediocre di Inggris. Leicester City lah contohnya. Yes. Di tahun 2015-2000. Habis juara terus hilang. Ya 2015-2016 habis juara kemudian hilang. Kenapa juara? Pada saat itu ada penurunan kekuatan dari Big Six di Liga Inggris saat itu. Tapi kan kalau kita lihat Liga Inggris sekarang kan Manchester City masih nggak menurun sedikit. Ya. Liverpool menanjak lagi dibandingkan tahun lalu. Arsenal masih dengan kekuatan tahun lalu. Jadi sebenarnya fenomena yang dilakukan oleh Unai Emery terhadap Aston Villa ini luar biasa.
Mungkin yang harus digarisbawahi adalah mereka 15 pertandingan di kandang sendiri, mereka selalu mencatat kemenangan. Itu artinya 7 tahun musim lalu mereka pertama kalinya kalah dari Arsenal 2-4, itu pun lebih karena polosnya mereka kalau saya bilang. Mereka main menyerang pada saat mereka unggul 2-1, mereka kemasukan 3 gol di 10 menit terakhir. Kemudian mereka membalikkan semuanya, artinya mereka belajar dari kekalahan itu, mereka 15 pertandingan tidak kalah, 7 di akhir musim lalu dan 8 di pertandingan akhir musim ini. Mungkin satu-satunya di mana mereka yang harus memperbaiki adalah away mereka. Mereka kan 3 kali kalah, dari Aston Villa telak 4-1, dari 5-1 bahkan, dari Liverpool 3-0, bahkan dari Nottingham Forest mereka kalah. Jadi apakah mereka akan terus ada di papan atas? Masih menarik ditunggu dari fenomena mereka pada saat mereka main tandang. Main kandang ini jaminan mereka akan dapat angka penuh terus-menerus. Gitu. Itu kita bicara Aston Villa. Ya. Kalau Girona ini agak aneh ya. Kalau Aston Villa kan ada Unai Emery yang bersama Arsenal di musim 2018-2019 kan pernah mereka di PSG, pernah di PSG dia berhasil. Arsenal pun 23 pertandingan dia nggak kalah. Kemudian akhir-akhir merosot di final Piala UEFA Europa League mereka kalah 1-4 dari Chelsea. Itu dosa yang tidak termaafkan kan, sehingga kemudian dia hilang. Tapi kemudian kalau kita bicara Bayer Leverkusen ada Xabi Alonso. Ini salah satu pelatih yang dianggap sebagai pelatih muda berbakat oleh Pep Guardiola loh. Rising star lah. Jadi Pep kalau udah bilang bahwa ini pelatih bakal baik, seperti dia bilang Mikel Arteta akan menjadi sesuatu, pasti benar lah. 2 hari yang lalu kan dia bilang Jorginho ini akan jadi pelatih terbaik. Kenapa? Karena dia pada saat Pep kemarin Mikel Arteta dihukum pada saat pertandingan melawan Aston Villa, dia mengamandoi timnya untuk melawan Aston Villa dan nyaris bisa menyamakan kedudukan. Jadi kalau Pep udah bilang ini orang akan baik jadinya. Tapi Girona, bahkan kalau kita nggak lihat Wikipedia kita nggak tahu siapa pelatihnya gitu. Jadi ini memang fenomena dari sebuah tim yang pelatihnya mediocre, timnya juga mediocre. Gelontoran uang mereka juga nggak banyak, tapi mereka bisa menyaingi, bahkan mereka unggul poin yang cukup signifikan ya dari Real Madrid. Mudah-mudahan ini bisa stabil ya. Ya, harusnya yang masih ditunggu adalah festive season. Ini kan Desember. Ada waktu istirahat yang orang liburan, tapi kemudian harus main lagi. Itu kan kadang-kadang mempengaruhi sebuah tim ya. Menarik ditunggu, apalagi di Liga Inggris. Menarik ditunggu apakah mereka akan tetap maintain kekuatan mereka pada saat tim-tim lain memperbaiki dengan keuangan mereka membeli pemain di winter window transfer. Kan mereka tidak mungkin bisa melakukan itu karena mereka tidak punya keuangan yang cukup seperti Barcelona, Atletico Madrid maupun Real Madrid sendiri. Tapi yang mereka lakukan adalah kemarin kan mengalahkan Barcelona 4-2 di kandang lawan. Mereka sudah mengalahkan Sevilla juga di kandang lawan. Mereka memang kalah dari Real Madrid di kandang Real Madrid. Tapi 2 raksasa mereka Sevilla dan Barcelona mereka kalahkan. Ya ini udah sebuah kehebatan. Pengakuan bahwa Girona ini setidaknya bisa masuk ke zona Liga Champions nantinya. Belum tentu juara, tapi ada di daftar masuk ke Liga Eropa ataupun Liga Champions ya kayaknya. Bisa nggak kita sebut ini tim Cinderella? Iya, kalau melihat pemainnya iya ya, seperti tidak diperhitungkan. Tiba-tiba kan muncul. gitu kan, tidak diperhitungkan akan menonjol di pesta, tapi terus dia menonjol, mempengaruhi semua penonton bahwa ini adalah tim yang harus diperhatikan. Mas Gita, saya agak sedikit memperdalam tentang fenomena Aston Villa. Aston Villa kalau kita lihat sekarang di posisi 3. Mengganggu 5 besar yang selama ini dominan. Ya, kita nggak cerita MU sama Chelsea lah. Ya, ngiris lah mereka ya. MU lumayan sih ya. MU lumayan ya? Lumayan enggak gitu loh. Penggemar MU kelihatan. Bukan. Enggak, kalau saya agak happy dikit karena Liverpool hari ini numpang di atas. Setidaknya MU kan sudah mencatat 9 kemenangan walaupun 7 kalah. Artinya kan jumlah kemenangan itu dekat lah dari Liverpool, dari City, dari Arsenal di posisi atas. Jadi urusan untuk menang sebenarnya MU juga bisa. Dan November kemarin kan 3 gelar terbaik Liga Inggris yang diberikan setiap bulannya kan didapat oleh MU. Jadi saya nggak bahas MU ya, jangan dulu. Ini kayaknya digiring saya untuk bahas MU. Sorry, bukan saya nggak cinta MU. I love MU. Saya pernah jadi perwakilan MU. Jadi, ini karena dari dulu saya ngikutin Inggris, jadi saya tahu reputasi Aston Villa. Ini klub legend. Betul. Tahun 81-82 dia pernah juara Eropa. Setelah itu dia hilang. Saya juga kaget, kok tiba-tiba ini kok ada lagi dia gitu. Ya, saya berpikir kemarin ya ini City siapa bisa kalahin? Antara City, Liverpool, Arsenal hari ini bangkit, kan MU, Chelsea itu kan
sama Spurs lah, kan di situ terus. Kemungkinan menurut saya kemarin itu ada klub yang baru dibeli sama Arab itu. Ya, bisa. Ya itu mungkin. Tapi tiba-tiba Aston Villa ya. Nah, apalagi kalau kita lihat pelatihnya kan dulu boleh dikatakan dibuang sama Arsenal. Iya. Nggak sabar tuh Arsenal. Nggak sabar Arsenal. Kalau dia sabar mungkin Arsenal udah juara ya. Nggak yakin juga sih juara. Berarti dia udah benar buang. Sebenarnya gini, buangnya itu kan di tahun keduanya setelah dia jelek di awal musim kedua. Oke. Kenapa dia dibuang? Padahal musim pertamanya kan di 2 pertandingan pertama dia kalah. Tapi 23 pertandingan kemudian menang. Ya. Kemudian mereka menurun dan hanya masuk ke Liga Eropa. Dan mereka kalah di final UEFA Europa League dari Chelsea. Sesama klub London. Nah itu yang dosa yang mungkin tidak termaafkan sehingga ya mau nggak mau jadi dibuang. Oke. Mas, satu pertanyaan. Mungkinkah Aston Villa Juara Liga Inggris? juara Liga Inggris? Nggak yakin saya. Nggak yakin. Nggak yakin tahun ini. Nggak tahu tahun kedepannya kalau mereka memperbaiki dari pembelian mereka. Dan mereka punya kemampuan untuk Dia mau ikut City atau dia ikut Leicester? Kalaupun mereka juara, mereka akan ikut Leicester. Nggak yakin mereka akan spending. Bertahan. Ya, nggak akan bertahan. Karena gini, fenomena dari klub-klub yang muncul dengan tidak kekuatan finansial seperti Leicester ini adalah mereka kemudian pemain-pemainnya dibeli oleh klub lain. Oke. Riyad Mahrez contohnya langsung pindah ke City setelah membawa Leicester jadi juara. Kenapa Jamie Vardy tidak dibeli? Karena dia udah ketuaan waktu itu. Umurnya 33 ya pada saat dia jadi juara. Nggak ada klub yang minat untuk striker berusia 33 tahun. Nah Aston Villa ini kan sama. Jadi jangan-jangan pemainnya seperti Oli Watkins itu akan pindah ke klub lain segala macam itu. Jadi nggak yakin bahwa mereka tidak akan seperti City, tapi mereka akan seperti Leicester. Berarti doa-doa nggak cukup ya? Doa nggak cukup. Sebenarnya kan kalau kita bicara Aston Villa ini pada saat Premier League dimulai tahun 92 ini kan dia termasuk Big Seven. Ya. Big Six yang sekarang ditambah dengan Aston Villa. Tapi kemudian pelan-pelan mereka hilang, degradasi. Pada saat mereka masuk lagi mereka kan bangkitnya pelan-pelan. Tapi mereka baik sekali dengan merekrut Unai Emery. Apapun kan kita harus akui bahwa Unai Emery di PSG berhasil. Ya. Di Arsenal kalau dia diberi kesempatan di tahun keduanya mungkin dia akan berhasil gitu kan. Dan nggak yakin juga dan dia punya kekuatan adalah bermain di Villa Park di mana mereka sangat luar biasa. Bahkan Arsenal yang kemarin menguasai jalannya pertandingan tuh nggak bisa bikin gol balasan. Gitu ya. Ya, terlepas ada kasus VAR yang patut dipertanyakan tapi tetap kan tidak membuat itu jadi gol balasan gitu. Waduh, nggak cukup waktu nih. Mau ngobrolin sama Mas Gita. Tapi biasa pasangan gue udah mulai gede-gede mata. Harus ada episode kedua berarti. Harus ada episode ini gue kapan ngomongnya? dia udah nggak sabaran nih Mas. Mas Gita udah kenal ya sama Sudah. pasangan ya? Tapi dia nggak ada tangan sih, belum ada tangan. Zizi, jangan ngambek dulu ya. Ini saya mengharap ada bocoran-bocoran dari Zizi yang kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Kita betul. Nah, Zizi bisa nggak? Kira-kira ada bocoran apa nih soal transfer di Liga Eropa? Saya tahu Zizi ini udah 3 hari 3 malam katanya nggak tidur meriset kasus ini. Mudah-mudahan prediksi Anda ini benar. Baik Kak Sandi, berikut adalah beberapa bocoran soal isu-isu bursa transfer di Liga-Liga Eropa. Bursa transfer musim dingin baru akan dimulai pada tanggal 2 Januari 2024. Beberapa klub sudah terlihat mengambil ancang-ancang untuk jual beli pemain demi memperkuat skuad mereka. Berikut adalah beberapa bocoran soal isu-isu bursa transfer di Liga-Liga Eropa. Manchester United akan mendatangkan penyerang tengah baru di bursa transfer musim dingin 2024. Beberapa nama yang diincar adalah pemain berkebangsaan Gina, Serhou Guirassy dari VfB Stuttgart. Lalu ada penyerang RB Leipzig, Luis Openda. Setan Merah akan melepas 3 pemain mereka, yaitu Casemiro, Jadon Sancho, dan Rafael Varane. Chelsea dikabarkan akan mendatangkan Marc Guehi dari Crystal Palace di bursa transfer musim dingin 2024 untuk menggantikan posisi Trevoh Chalobah. Sementara Ivan Toney rencananya akan digondol dari Brentford untuk memperkuat daya gedor The Blues. Liverpool juga tidak tinggal diam, Hasani. Kabarnya, tim asuhan Jurgen Klopp akan mendatangkan Leroy Sané dari Bayern Munchen untuk mengantisipasi jika Mohamed Salah hengkang dari Anfield. Kedatangan Sané kemungkinan akan memecahkan rekor pembelian pemain The Reds. Selain itu, Liverpool juga menargetkan pemain RB Leipzig berusia 21 tahun, Fabio Carvalho, untuk memperkuat lini pertahanan.
Sementara Real Madrid masih penasaran untuk mendatangkan bintang Prancis yang bermain di Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Barcelona yang mengalami kekalahan dari Girona di kandang sendiri akan sangat aktif di bursa transfer musim dingin kali ini. Apalagi Gavi diharuskan beristirahat cukup lama akibat dibekap cedera. Xavi mengincar pemain Tottenham Hotspur Giovanni Lo Celso. Di Italia, AC Milan sudah curi start dengan mendatangkan pemain muda berbakat asal Serbia, Matija Popovic. Selain itu, Rossoneri juga mengincar Jonathan David dari Lille, Ekor Adams dari Montpellier, dan siap bersaing dengan Manchester United untuk meminang Serhou Guirassy. Juventus punya rencana untuk memperkuat lini serang dengan mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United dan Domenico Berardi dari Sassuolo. Begitu Hasani. Luar biasa pengetahuannya. Panjang bener masalah Risetnya cakep ini pasti. transfer ini. Kayaknya dia balas satu dari agent dulu. Langsung ya, first hand langsung ya. Mas Gita, Yap. bagaimana pendapat Mas Gita dengan tadi pendapat Zizi? MU yang terutama ya. MU sih saya yakin Jadon Sancho dengan segala macam persoalannya akan dilepas. Gitu ya. Kalau dilihat kan ada klub yang Kemana dia pindah? Persija? nggak kecepatan juga itu ya. Nggak secepat itu juga. Mungkin 3 musim lagi dia keluar sih. Mungkin loh. Tapi Gua kira malu sama Nenggolan. Ya terus. Jadon Sancho pernah di Jerman, jadi Thomas Doll tahu kan pastinya. Tapi mungkin kalau Casemiro agak ini ya, Casemiro, Ya. Rafael Varane kan cedera. Kan bagus ya. Sebenarnya bagus masih sebenarnya. bagus. Tapi memang mereka ada penurunan permainan musim ini karena faktor cedera dan segala macam. Nggak terlalu yakin bahwa dia akan dilepas oleh Ten Hag karena kalau dilihat bahwa ruang ganti ini kan menjadi masalah bagi Ten Hag. Tapi dua pemain ini tidak pernah menjadi masalah bagi Ten Hag. Jadi nggak terlalu yakin bahwa mereka akan dilepas. Walaupun karena cedera pasti ada semacam wacana bahwa mereka akan dilepas jadinya. Gitu. Kalau yang lain terutama Mbappe, rasa-rasanya kalau minggu ini Paris Saint-Germain tersingkir dari UEFA Champions League, ya akan ada rekor pembelian bagi Mbappe di bulan Januari nanti. Karena Real Madrid kan udah lama ya sangat berminat dengan Mbappe. Mbappe tunggu apa lagi? Kan nggak mungkin juga Mbappe main di UEFA Europa League ya. Agak malas juga mungkin dia. Saya agak menarik ingin tanya ke Mas Gita. Casemiro kan pemain Brazil. Ya. Saya melihat, kenapa ya? Apakah saya salah ini? Maka saya ingin konfirmasi. Kok pemain-pemain Brazil itu banyak nggak bersinar kalau main di Liga Inggris? Apa yang salah? Gaya mainnya, tapi Casemiro kan di awal bersinar loh Nah, sebenarnya. ya, maksudnya nggak banyak banyak ya? Kalau dia main di La Liga atau di liga lain itu Lebih taktikal ya kalau di Inggris ya. Artinya mereka harus berhadapan dengan pemain-pemain dengan penyerang-penyerang yang mampu menekan dengan sangat baik bahkan dari klub kecil sekalipun. Contohnya Brentford pada saat masih punya Ivan Toney sebelum Ivan Toney dihukum karena melakukan perjudian, itu kan sebenarnya salah satu striker yang paling bagus di Liga Inggris. Atau Oli Watkins dari Aston Villa. Nah pemain-pemain di luar Gilberto Silva yang dulu direkrut oleh Arsenal, di luar Casemiro, ini tipikal pemain Brazil nggak mau bertahan. Kalau Casemiro kan pemain Brazil yang rajin, artinya kemampuan dia untuk bekerja itu tinggi. Ya, itu yang membuat dia mampu bertahan. Ini faktor cedera yang membuat dia terus menurun penampilannya. Tapi memang jarang pemain Brazil yang bertahan di Liga Inggris karena harus diakui pemain dengan skill tinggi tapi punya kemalasan dalam etos kerja ini akan menjadi masalah kan di liga yang sangat kompetitif, yang sangat ditunjang oleh fisik seperti di Liga Inggris ini. Ya itu yang saya pikir juga kenapa pemain Brazil banyak gagal di liga-liga Inggris seperti itu. Yang menarik tadi kan isu walaupun ini belum, kalau tadi Mas Gita mengatakan kalau tayangan ini PSG sudah kalah, kemungkinan Mbappe pergi sendiri mungkin, ya. Saya juga heran dengan PSG ini setelah mengumpulkan 3 bintang besar, betul, tiba-tiba hilang gitu aja ya. Hilang begitu, Messi dilepas, Neymar dilepas, satu ke Amerika, satu ke Arab. Ini satu-satunya Mbappe kenapa nggak dikirim ke kita aja? Waduh, kalau Jadon Sancho masih 3 musim lagi, Mbappe masih berapa musim lagi, masih baru masuk ke sini. Tapi gambarannya adalah PSG ini lama-lama bingung sendiri karena mereka tidak cepat menguasai Eropa. Prestasi terbaik mereka kan di musim pandemi tahun 2019
2019-2020 pada saat mereka menjadi runner up kalah dari Bayern Munchen di final. Ya. Setelah itu mereka selalu gagal ke final dengan sekian banyak bintang yang mereka miliki. Ini yang saya pikir juga bingung mereka, kok spending sudah banyak, prestasi kan bukan prestasi di liga lagi yang mereka incar, prestasi di Eropa. Dan ini yang tidak didapat oleh mereka ya. Dan belum dapat. Udah walaupun sekalian sudah aja dilepas. mengumpulkan begitu banyak bintang Ya, dan bintang itu kan rewel ya makin lama. Oh iya. Ya, Nggak mudah mengumpulkan bintang itu kan betul. dengan egonya masing-masing. Dengan egonya masing-masing, dan kalau gagal jadi juara mereka ada punya kemampuan untuk mengacaukan kamar ganti. Gitu Ya. kan. Ini Dari, yang membuat pelatih dari tidak- sisi manajemen saya pikir saya setuju dengan apa yang dibuat PSG. Mereka coba dengan mengumpulkan bintang, dengan mimpi ingin menguasai Eropa, Tapi ternyata gagal. nggak dapat. Yep. Kalau di liga domestik di Prancis dia udah kuasain. Ya. Susah lah untuk ngalahin PSG kalau Iya. di liga Prancis ya. Tapi waktu dia masuk Ke ke Eropa. Champion, dia selalu gagal. Sebenarnya yang mereka pilih juga kayak Neymar, kayak Messi. Messi kan sepanjang karirnya di Barcelona dia kalau nggak salah tuh tidak sebanyak seperti Real Madrid menjuarai Liga Champions. Ya. Kalau nggak salah 3 atau 2 kali ya dia menjuarai. Jadi jenjang waktu yang cukup panjang itu dia tidak setiap saat menjuarai Liga Eropa. Neymar bahkan baru sekali bersama Barcelona. Jadi artinya dua pemain ini punya kebintangan, tapi mengangkat tim untuk jadi juara yang terbaik di Eropa itu mereka tetap sering gagal. Saya nggak tahu karena ada strategi lain dengan mengumpulkan bintang itu Market ya. marketing karena penjualan jersinya itu bisa menutupin supaya dia nggak kena financial fair play. Bener, sangat-sangat bener. Apalagi kalau di sana kan sangat dilindungi ya produk itu ya. Oh iya. Tidak ada barang palsu Betul, seperti di sini. Jadi ya kalau kita beli Neymar ya kita beli yang asli, kita beli Messi kita beli yang asli. Itu Karena kan salah satu kunci financial fair play, income yang mereka dapat, kan kalau lebih tinggi. sesuai, Yep. tidak rugi, Yep. itu kan mereka nggak kena. Nggak kena, Mungkin ini strategi, saya nggak tahu, tapi kemungkinan ke sana kalau berbicara dari sisi manajemen. Iya, kan banyak orang yang bilang Real Madrid tidak pernah kena financial fair play, padahal mereka beli pemain dengan sangat banyak ya. Tapi kan mereka mendapatkan balasan dari pemain-pemain yang mereka buat. Waktu Beckham direkrut, waktu Ronaldo Brazil direkrut, waktu Zidane direkrut, waktu Luis Figo direkrut. Kan hasil penjualan tiket dan penjualan merchandise atas nama pemain-pemain itu kan tinggi gitu. Ya, Jadi karena kalau di Eropa itu nggak sebesar nilai kerugian yang di Liga Inggris. betul. 90 juta euro selama 3 tahun tidak merugi seperti itu masih oke. Oke, ya. Di Inggris yang berat ya. Di Inggris di 120-an itu lebih berat dia. Jadi makanya Everton kena. Ya, Everton kena walaupun harusnya City juga kena ya kalau diperiksa secara City saya agak ragu Oke, Chelsea, karena City itu kan punya bench Etihad. Ya, Kalau Etihad injek dana ketutup kan kerugiannya. ya betul. Jadi nggak Injek bisa. dana yang tidak diketahui ya. Ya kan namanya sponsorship kan bisa naik. Ya. Jadi itu hal yang kecuali kalau Everton tuh tidak ada yang bisa backup dia. Chelsea juga ya. Chelsea karena gini. Abramovich bisa, tapi Ya, tidak. tapi kan dia udah kena bench Ya, kan. ya, betul. Tapi kalau kasus City, argumentasi saya, kan pemilik Etihad dia juga. Iya betul. Jadi walaupun ini secara etika nggak bisa, tapi kan dia daripada kena penalti masih ada celah. Masih ada celah. Dan etika tidak bisa dihukum gitu kan ya. Nah, sebenarnya hukuman paling tinggi itu kalau di luar negeri etik. Oke. Etik itu tidak boleh, maka mungkin nanti mereka akan kejar ke sana. Dari sisi yang lain. Tidak hanya dari sisi itu doang, dari sisi etik juga akan dia kejar. Jadi bukan hanya masalah financial fair play-nya, itu udah jelas hukumnya, tapi kalau memang ada unsur etiknya nggak jalan, Harus dihajar. dihajar. Mas Gita, sebelum ke Mas Gita kembali, saya ingin tanya ke Zizi lagi, dengan ada beberapa perubahan di Piala Championship, mungkin Zizi bisa sharing dengan kita lagi, kira-kira perubahan skema bagaimana dengan klub-klub di Eropa ini, Zizi? Ya, Sadi. Menurut data yang saya dapat, UEFA telah resmi mengumumkan perubahan skema Liga Champions Eropa musim 2024-2025. Perubahan ini mencakup 3 hal, yaitu pertama, penambahan jumlah peserta dari 32 menjadi 36 klub, penghapusan babak grup dan diganti dengan format liga, lalu pemberian kuota tambahan kepada 4 liga teratas di Eropa. Lalu ada penambahan jumlah peserta. Dengan penambahan jumlah peserta, Liga Champions akan menjadi kompetisi yang lebih kompetitif dan terbuka bagi klub-klub dari berbagai liga. Selain itu, penambahan jumlah peserta juga akan meningkatkan pendapatan UEFA dari hak siar. Lalu ada penghapusan babak grup.
Pada format baru, Liga Champions Eropa akan menggunakan format liga dengan setiap klub akan memainkan 8 pertandingan, 4 di kandang dan 4 di tandang. Format ini akan memberikan kesempatan lebih banyak bagi setiap klub untuk bersaing memperebutkan tiket ke babak gugur. Kuota tambahan, 4 liga teratas di Eropa, yaitu Inggris, Spanyol, Jerman, dan Italia akan mendapatkan kuota tambahan masing-masing satu klub. Dengan demikian, liga-liga tersebut akan memiliki masing-masing 4 klub peserta Liga Champions Eropa. Begitu Hasani. Menarik. Berarti ya biasa inovasi lah. Ya. Itu ujung-ujungnya Aksiar. Ya memang kan orang boring. World Cup aja nambah kan. Iya, betul. Jadi kayak misalnya Asia sekarang jadi dapat kesempatan 8 kan. Yang sebelumnya kan kurang gitu. Oke, Zizi, saya ingin bertanya juga kepada Zizi sebelum saya lempar ke Mas Gita tentang fenomenal yang tadi kita bicara di Piala Eropa. Bukan di Piala Eropa, di Eropa, yaitu saya juga melihat di liga lokal kita, yaitu di Liga BRI, di mana saya lihat fenomenal sekarang klub seperti Borneo nyodok ke atas, ya. Sedang klub favorit seperti Persija bertahan di tengah, Persib ya lagi di atas dengan Bali United. Menurut Zizi ini bagaimana fenomenal ini yang ada di Indonesia? Ya Hasani, ada beberapa faktor yang menyebabkan Borneo FC Samarinda bisa berada di posisi pertama klasemen Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Faktor-faktor tersebut antara lain, kombinasi pemain yang tepat. Borneo FC Samarinda memiliki skuad yang cukup berpengalaman dengan pemain-pemain seperti Stefano Lillipali, Matius Pato, dan Diego Michels. Pemain-pemain tersebut memiliki kualitas yang mumpuni dan telah bermain bersama selama beberapa musim. Kombinasi pemain yang tepat ini membuat Borneo FC memiliki daya serang yang kuat dan pertahanan yang solid. Lalu ada manajemen yang solid. Manajemen Borneo FC Samarinda juga memiliki peran penting dalam kesuksesan tim. Manajemen telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan performa tim, termasuk dengan mendatangkan pemain berkualitas dan memberikan dukungan finansial yang memadai. Lalu ada pelatih yang berpengalaman. Pieter Huistra, pelatih Borneo FC, memiliki pengalaman yang cukup panjang di dunia sepak bola. Ia pernah menangani berbagai klub di Belanda, Jepang, dan Indonesia. Pengalaman Huistra sangat membantu Borneo FC untuk meraih hasil yang positif. Berikutnya adalah beberapa faktor spesifik yang membuat Borneo FC Samarinda tampil impresif musim ini, Hasani. Borneo FC Samarinda memiliki produktivitas gol yang cukup tinggi. Mereka telah mencetak 34 gol dari 22 laga. Borneo FC Samarinda memiliki pertahanan yang solid. Mereka hanya kebobolan 18 gol dari 22 laga. Borneo FC memiliki mentalitas juara. Mereka selalu tampil dengan semangat juang yang tinggi, bahkan saat menghadapi tim-tim besar, Hasani. Begitu, Hasani. Menarik. Borneo ini ya sebenarnya bukan tim lemah juga. Iya. Kalau tadi dikatakan manajemennya, ya saya tahu mereka pemiliknya juga sangat udah lama ingin mendobrak, merubah pola pikir klub-klub lama gitu, yang selama ini didominasi oleh Persib segala macam. Dia ingin juga membawa sesuatu hal membanggakan warga Samarinda gitu. Menurut Mas Gita? Ini sama dengan PSM tahun lalu ya, kalau saya lihatnya. Waktu itu kan mereka pindah ke Parepare. Awalnya sendiri kan orang, pindah ke Parepare, tempat yang jauh. PSM tidak punya stadion, tapi mereka memanfaatkan fenomena Parepare itu, Gelora B.J. Habibie jadi sebuah kandang yang menakutkan bagi tim-tim lawan. Ya. Kalau Borneo ini kan udah lama, tempat ini selalu menakutkan bagi tim-tim besar. Gitu. Iya. Draw ataupun kalah sering terjadi di sana bagi Bali United, bagi Persib dan yang lain-lain. Dan tahun ini mereka sangat memaksimalkan. Jadi kalau dibilang apakah mereka akan sampai akhir musim? Ya bisa aja. Reguler tapi ya. Ya. Kan sekarang kan ada playoff. Itu permasalahan. Oh ya, sistem baru ya? Iya, sistem baru. Mulai berlaku tahun ini ya? Iya, mereka bisa aja 34 minggu ada di atas dengan gap point yang besar dari urutan kedua. Tapi kan di playoff mereka berhadapan dengan tim keempat. Kalau sekarang kan PSIS, mereka kan harus kandang dan tandang. Tandang mereka pernah kalah tahun ini. Pernah draw juga. Jadi mereka bisa terkalahkan pada saat tandang. Dan kalau udah sistem playoff itu kan one off jadinya ya. Nggak kayak sistem liga di mana salah satu mempengaruhi yang lain. Nah itu tadi yang saya nggak terlalu yakin apakah mereka akan bisa
mengarungi playoff itu. Tapi kalau reguler musim 34 week, saya yakin mereka akan di atas. Mas kita kan cukup lama di sepak bola. Ya sepak bola nasional lah. Ya. Dengan ada sistem playoff ini, Agak ini ya, karena katanya sistem reguler ini akan membuat Asia. Jadi nanti urutan pertama, urutan kedua dan ketiga akan mewakili Indonesia di kejuaraan antar klub Asia, Liga Champions ataupun AFC Cup. Tapi sistem playoff ini yang akan menjadi juara sejati Liga Indonesia tahun ini. Jadi kan agak aneh ya kalau dilihat ya. Kenapa klub yang udah 34 minggu berjuang sampai di atas ya bisa-bisa gagal gitu loh jadinya. Kalau playoff ini kan sebenarnya untuk promosi atau degradasi oke. Tapi kalau untuk jadi juara kok udah 34 minggu jadi dia tetap di atas dengan gap point yang tinggi loh nanti. Sekarang kan 6 poin ya bedanya. Kalau nanti lebih dari 6 poin ya mereka bisa gagal juara juga ujung-ujungnya. menarik ini. Menariknya begini. Kalau sisi sepak bola berbicara penggemar, itu atau kebiasaan, ini memang tidak lumrah terjadi di Eropa. Ya, betul. Mereka juara setelah regular system berjalan ya. Sebenarnya dari dulu saya tidak sependapat dengan model ini. Karena model sistem playoff ini, ada di ini menguntungkan Amerika. buat klub. Oke. Dari sisi income, Ya, betul. financial. Sangat. Ya. Saya pernah mempraktekkan ini waktu membuat Piala Presiden 2015. Oke, ya. Ya, cuma itu sistemnya kita kan pool, Ya. ketemu di playoff. Asumsi saya di playoff, kalau melihat dari pengalaman, dan itu saya diperhatikan juga, sorry saya lama di Amerika jadi saya lihat juga itu, tidak ada playoff itu yang tidak sold out. Selalu sold out. Selalu sold out, malah tidak cukup. Karena mereka itu pertandingan terakhir di mana tim Ya, dan itu drama. Ya. Itu mengangkat rating tinggi. Jadi kita nggak boleh sebagai yang membuat konsep liga, saya setuju dengan dibuat sistem playoff. Karena apa? Kita lebih melihat modernisasi sebuah liga. Oke. Karena itu akan mengangkat liganya sendiri lewat rating TV. Karena di situ adalah income terbesar dari sebuah kompetisi. Lalu buat klub juga ada tambahan income Oke. di itu. Jadi dia bisa membantu pendapatan dia. Kalau kita lihat dari semua pertandingan, kalau kita lihat dari dulu, coba lihat final ketemu Persib Bandung PSMS. Ini pasti rame. Bludak. Bahkan Piala Presiden tahun berapa saya lupa. Arema ketemu Persebaya itu rame dan tidak ada insiden apapun di Mas Gita, Kanjuruhan waktu itu. Mas Gita, final Piala Presiden 2015, Persib Bandung ketemu dengan Sriwijaya sampai hari ini rekor rating TV. Tapi kenapa tidak menjadikan hasil dari playoff itu untuk ke AFC Cup dan Champions League? Itu kita pertanyakan kembali kepada Karena- federasi ya, kepada karena kan federasi. itu, iya hadiahnya di situ. jadi. Seharusnya ke situ, Iya. seharusnya ke situ. Jangan direguler jadi. Ya, oke. Nah, kan dulu di Inggris juga ada go to Wembley, Ya FA Cup. FA Cup. Iya. Nah, ini kan sebenarnya haunya aja. Tapi dari single event yang terhebat, yang terbesar itu Super Bowl. Oke, iya. Jadi saya lihat ini ada konsep American football. Ya. Karena yang banyak playoff itu kan di Amerika ya. Di Amerika, lalu Super Bowl itu menjadi sampai hari ini rekor untuk single event. Tidak ada satupun event yang bisa mengalahkan Super Bowl. Di mana keluarga bertemu, nonton segala macam di situ. Ada satu istilah, New York never sleep. Di saat Super Bowl, sleep. Nggak ada orang jalan-jalan. Itu sama kayak kita dulu zaman Muhammad Ali kalau main, Nonton semua di rumah. nonton semua. Orang nggak masuk kantor. Nah, saya nggak apa-apa. Ini inovasi, Iya. terobosan. Jangan dulu kita against. Ya. Tapi ini perubahan yang Saya mempertanyakan sih sebenarnya kenapa harus ada sistem itu gitu. inovasi. Iya, inovasi. Oke. Inovasi itu kadang-kadang tidak mengenakan kepada orang yang sudah terbiasa dengan pola lama. Iya, betul. Tapi orang lebih suka dengan pola yang baru. iya. Nah, oke, nanti kita nyambung juga. Karena selain tadi kita bahas soal itu, saya ingin satu pertanyaan lagi mengenai Borneo. Karena di Borneo juga banyak pemain-pemain lagi bagus, makanya dia ada di top level ya.
Tapi banyak netizen bertanya, termasuk bertanya kepada saya, kenapa STY tidak memanggil Lily Pali? STY pernah memanggil Lily Pali di 2 pertandingan persahabatan lawan Palestina dan lawan Argentina tanpa dimainkan semenit pun, sedetik pun. Jadi kok kayaknya ngerasa bahwa banyak sekali tekanan terhadap dia nggak pakai Lily Pali, akhirnya dia dimainin. Tapi banyak yang bilang juga bahwa Lily Pali bukan tipe pemain yang mampu untuk turun naik untuk bertahan gitu loh. Makanya STY tidak memainkan. Dan Lily Pali juga bukan pemain yang melakukan pressure terhadap pemain lawan. Jadi dia benar-benar stylish dengan gayanya, skill individu yang tinggi dan segala macam. Itu mungkin dia cocok dengan Borneo, ya sesuai dengan kepelatihan Peter Hoekstra, Hoekstra, karena dia tapi orang dia Belanda belum juga ya. dia nggak sesuai dengan strategi Iya. yang dibuat polanya STY kali. Iya betul. Karena, Jadi, karena kalau ngelihat STY main kan bahkan Ramadan Sananta pun mundur ke belakang pada saat harus bertahan. Jangan dicontoh waktu lawan Irak ya. Itu gagal total waktu lawan Irak. Contohnya waktu lawan Argentina lah. Kita kan benar-benar rajin 10 pemain kita mundur ke belakang segala macam gitu untuk menjaga pertahanan. Gaya Mungkin Korea itu. lah, gaya Korea Ya, lah. gaya Korea lah gitu loh. Apalagi terhadap lawan yang kekuatannya di atas kita. Itu yang dilakukan oleh STY. artinya Lily Pali itu bukan secara skill bukan di bawah. Oh, sangat di atas dia. Ya. Secara prestasi dia juga lagi hebat-hebatnya. Iya. Artinya ini bukan masalah itu. Iya, Masalah dengan pelatih sesuai dengan strategi yang dia mau bangun. betul. Bahkan Bali United juara 2 kali berturut-turut ada Lily Pali di dalamnya ya. Setelah Lily Pali hilang, mereka hanya di urutan ketiga, urutan keempat, sekarang di 3 lagi. Gitu. Berarti tahun depan Lily Pali harus dibeli sama klub lain. Harusnya ya. Artinya ini pemain yang sangat baik sekali ya. Ditambah mereka kedatangan William Pluim kan sekarang. Iya. Jadi bisa bergantian Yang kan. dari PSM ya. Yang dari PSM. Itu juga agak harus dipertanyakan kenapa sampai PSM melepas. Tapi kan ceritanya ada finansial lah di balik itu, nggak tahu jelas atau enggak. Ya kadang-kadang ya tadi itulah. Mungkin karena melihat financial ini problem, maka dibuat sistem playoff kali. Yang lucunya playoff ya, balik lagi ke playoff ya. Kan Bang Hasani tadi bilang bahwa ini akan jadi fenomena sold out di stadion ya. Nomor 4 tuh sekarang PSIS ya. Dengan PSIS dihukum tidak bisa penonton sampai akhir musim. Pada saat nanti main playoff kan dia tidak boleh ada penonton itu yang. Saya rasa nanti ada komite banding. Karena sangat disayangkan ya kalau playoff tidak. Ada komite banding. Mas Gita, sebelum saya kembali ke Mas Gita, Zizi ini lagi rajin-rajinnya ya, kalau bicara tentang sepak bola. Juga fenomenal yang bakal kita hadapin Iya, Februari nanti. masalah VAR. Bagaimana menurut Zizi VAR ini bekerja? Nanti sebelum saya lempar ke Mas Gita. Ya Sadi, menurut data yang Zizi dapatkan, VAR adalah bisa digunakan wasit di lapangan dapat meminta bantuan VAR untuk meninjau keputusan-keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan kesalahan identitas. Di control room, asisten wasit VAR akan melihat tayangan ulang dari berbagai sudut kamera dan menganalisis kejadian yang sedang ditinjau. Asisten wasit VAR kemudian akan memberikan rekomendasi kepada wasit di lapangan melalui headset. Wasit di lapangan memiliki keputusan akhir dan dapat memilih untuk menerima atau menolak rekomendasi dari wasit VAR. Begitu Hasani. Oke, itu pengantar dari Zizi dengan mendapat input. Dia biasanya ya namanya software kan, selalu tergantung programmernya kan. Nah, Mas Gita ini kan bukan perangkat lunak. Saya tahu kan kemarin baru saja Ya, under 17, membantu under 17 dan terlibat bekerja sama dengan tim FIFA. Ya. Dan FIFA memperagakan sistem VAR di kejuaraan U17 kemarin. Menurut Mas Gita ini sebelum saya gali lebih dalam, menurut Mas Gita dari pengalaman kemarin bekerja sama dari sisi VAR, apakah ini memungkinkan Liga Indonesia menerapkan nanti di bulan Februari? Dengan pekerjaan yang keras, saya pikir akan memungkinkan. Persoalannya adalah kemarin di Under 17 itu adalah, kan kalau VAR itu ada berbagai macam levelnya. Ya. Level Piala Dunia dan Piala Inggris dan Liga Champions itu adalah level tertinggi dari VAR. Kemarin yang dipakai di Under 17 itu kan kalau menurut orang FIFA itu adalah level ketiga dari VAR. Ya. Jadi contohnya adalah kita tidak punya goal line teknologi. Jadi pada saat bola itu melewati garis gawang kan goal line teknologi ada grafiknya. Ya. Ini kita hanya punya goal line kamera within VAR. Jadi hanya bisa dilihat dari kamera tanpa grafik gitu kan. Kemudian kita kan punya 13 kamera. Satu beauty shot yang sudah pasti tidak bisa dipakai oleh VAR.
12 kamera lainnya bisa dipakai oleh VAR. VAR sendiri tidak menambah jumlah kameranya. Jadi benar-benar hanya berdasarkan kamera yang dimiliki oleh HB, host broadcaster. Nah, dari angle-angle kamera tersebut mereka memilih tayangan yang akan dinaikkan ke VAR. Mereka kan ada 2 wasit yang menentukan apakah ini VAR atau tidak, yang menentukan ke wasit di lapangan. Coba dicek ini VAR atau tidak. Pada saat kedua wasit ini memberikan aba-aba kepada wasit di lapangan, di control room kita akan bunyi kayak buzz gitu, buzz CIS-nya bahwa ini akan ada cek dari VAR. Nah, kita akan menayangkan sebelum grafik itu naik kejadian insiden yang tadi itu yang dipertanyakan oleh VAR, offside, gol atau tidak, handsball atau tidak, kartu merah atau tidak. Nah, selebihnya adalah wilayah orang-orang VAR. Mereka yang mengedit gambar itu kemudian dikirim ke kita dan kita menayangkannya. Jadi kita benar-benar house broadcaster itu tidak bertanggung jawab terhadap editing, tapi bertanggung jawab terhadap penayangan yang telah dikerjakan oleh orang VAR dari angle-angle kamera yang kita berikan kepada mereka. Gitu. Oke, itu kan pengalaman kemarin berdasarkan waktu U17. 12 ya. Kan Mas Gita ini juga orang di belakang layar di dunia broadcast Liga 1. Liga 1. Oke, apakah Liga 1 sudah siap dengan tenaga-tenaga SDM apabila VAR itu kita berlakukan? Kalau SDM-nya kalau saya melihat sekarang sepertinya iya. Cuman persoalannya adalah gini. Kalau di sana kan 3 wasit yang bertugas, 2 wasit dan 1 operator namanya video operatornya. Video operatornya ini punya license FIFA. Jadi dia ini udah dididik untuk seperti wasit, punya rules of the game, punya rules of the law of the game. Nah, di kita ini kan kalau orang TV yang bisa punya kemampuan untuk mengedit dengan cepat, belum tentu punya kemampuan untuk tahu mana yang salah, mana yang benar berdasarkan rules of the game itu. Nah, ini yang mungkin harus dididik dengan cepat. Dan juga 2 wasit kita yang kadang-kadang juga kan harus menyesuaikan apakah benar pandangan dia terhadap keputusan dia nanti. Karena mereka akan yang berdua ini harus menentukan kepada wasit di lapangan bahwa lo cek dong ini salah atau enggak. Itu harusnya penalti, itu harusnya kartu merah, bukan kartu kuning dan sebagainya gitu. Ya, sedikit saya sharing. Kalau saya lihat di Amerika, itu di American football, ini sudah lama pemakaian ini. Makanya wasit yang memimpin di tengah lapangan, sebelum dia mengambil keputusan, dia connect dulu dengan di atas. Yeah. Karena di atas itu yang mengontrol semua pertandingan tersebut. Tapi sistem ini pun dipakai oleh pelatih dari masing-masing tim, dipergunakan link ini untuk urusan strategi mereka. Yeah, jadi banyak pihak yang akan diuntungkan dengan sistem ini. Saya nggak tahu nanti connectionnya bagaimana. Nah, kalau di NBA itu sentralis. Jadi tidak ada tim itu datang ke stadion. Semua link itu dikirim ke satu tempat. Ya, betul. Nanti ada desknya masing-masing. Nah, kalau di sepak bola kan dia datang ke stadion. Stadion itu sama kayak American football. Iya, Under 17 kemarin datang ke stadion semua. Stadion. Ya. Artinya nanti kemungkinan kita di Liga 1 akan datang ke stadion. Iya, pasti. Datang ke stadion ya. Iya. Saya sedikit tergelitik ini Mas, karena Mas kan orangnya broadcast ini. Ya, ini saya ingin tanya aja. Saya dulu kan wartawan ya, sering terjun ke lapangan, nonton langsung. Saya seringkali menemukan pembawa acara pengantar sepak bola, basket segala macam itu hadir di lapangan. Iya. Kalau di kita banyaknya studio. Sebenarnya kemarin Under 17 ada komentator di lapangan juga, orang Inggris. Di 4 stadion 4 komentator yang berbeda. Paling nggak itu play by play kan harus di lapangan. Jadi mereka benar-benar benar-benar bekerja sama dengan broadcaster untuk tahu data, bekerja sama dengan orang grafis untuk tahu data pemain yang kena kartu merah siapa namanya. Pergantian pemain dia udah tahu sebelumnya karena orang grafis kan dikasih tahu sama floor manager kan. Segala macam gitu. Nah, komentator itu benar-benar bekerja sesuai dengan kapasitasnya sebagai komentator menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Kan atmosfer lapangan kan mesti diceritakan. Mungkin bedanya adalah kalau di studio praktis dia hanya berdasarkan gambar yang dilihat. Kan itu sama dengan saya nonton di rumah. Iya, betul. Kalau di lapangan itu di mejanya komentator itu ada sekitar 5 monitor yang semua kamera-kamera itu ada. Jadi dia tahu berbagai macam angle jadinya. Artinya gini Mas Gita. Nanti di putaran kedua atau tahun depan komentator itu sama pembawa acara play by play nggak lagi di studio ya.
Nggak yakin juga saya. Nggak yakin juga. Itu tergantung kebijakan yang pegang Enggak. Aksiar dong. Kalau menurut saya itu nggak fair buat saya yang nonton. Iya betul. Karena mereka itu mengantarkan suasana yang ada di lapangan. Iya. Kalau suasana di studio, sama kayak saya di rumah. Atau yang bisa dilakukan adalah semua kamera kita dikirim ke studio. 8 kamera yang kita punya dikirim ke studio. Jadi mereka benar-benar melihat 8 kamera yang ada gitu loh. Jadi mereka Tetap dia nggak dapat. Iya, mereka tetap tidak dapat atmosfer Tidak ada ya. atmosfer. Tapi setidaknya mereka dapat angle by angle. Saya nggak tahu nih kenapa di Indonesia tabiat ini diteruskan. Ini dari dulu. Karena emang mahal, Bos. Kalau ke lapangan pasti kan. Buat si TV-nya. Dunia TV jangan cerita mahal ya. Kita berangkatnya bukan ke London, Bos. Kita berangkatnya ke Solo. Paling jauh tuh Jompanda, Iya, Makassar. sekarang iya ya. Mungkin Papua nantinya Papua. ya. Ya, jadi Ya emang, betul. ini curhat loh. Ya tahu saya. Kita pernah ada komentator dari TV yang pemegang hak siar datang ke GBK. Itu mereka sendiri bilang atmosfernya beda sekali buat mereka. Beda. Tapi ya itu tadi dari penyelenggaraan kita sebagai host broadcaster kan udah dari tahun 2016 itu baru 3 kali kejadian di final match day itu pun di GBK semuanya. Jadi memang kalau Jakarta jadi ya emang biayanya sangat ini ya. Jangan cerita biaya kalau nonton bola. Saya tahu. Mas Gita, sorry nih. Saya tanya lagi nih. Jadi, produser kita mudah-mudahan nggak marah. Gini Mas, kalau pengantar game, dia berada di studio, menemukan pakar-pakar, itu oke. Yeah. Tapi play by play, Harus di lapangan. di lapangan. Ya betul. Saya setuju itu. Tolong ya, play by play di lapangan, supaya saya yang nonton, apalagi sekarang streaming bayar, saya nggak dirugikan. Karena kalau kita lihat di Liga Inggris pun mereka kadang-kadang opening studionya seperti Thierry Henry, terus siapapun yang ada di sana, Jamie Carragher kan mereka ada di studio, tapi mereka tidak membawakan play by play. Mereka lempar ke lapangan. Semoga ada perubahan. Ya, itu tapi kebalik lagi bukan pada host broadcaster ya, harus kepada TV pemegang hak siar. Iya pemegang hasil. Mas, tadi kan kita sedikit nggak melenceng sih, tapi masih satu jalur. Tadi kan kita masalah VAR ini kan masalah wasit. Iya. Kan kita masalah wasit ini di Indonesia kan banyak sekali cerita kontroversinya. Iya, betul. Saya nggak cerita pengalaman sekarang lah, tapi pengalaman saya sebelumnya. Waktu saya memegang Piala Presiden, itu kan saya kan chairman-nya. Yep. Mahaka yang pegang waktu itu. Mahaka yang pegang. Jadi kalau klubnya kalah, itu saya yang dimarahin. Oke. Anda itu kan wasit, kenapa? Pokoknya gua dimarahin. Mati gua yang kalah lo kok gua yang dimarahin? Ya kan? Masih kejadian kayak gitu masih ada beberapa. Nah jadi kalau saya lihat, akhirnya saya lihat, oh wasit ini mungkin ada cerita lama. Cerita lama dulu mungkin. Dulu wasit itu mungkin bisa dibayar, bisa mengatur. Saya nggak tahu. Kan banyak sekali kita baca-baca berita seperti itu. Nah seakan-akan, ini seakan-akan ya, tanda kutip ya, kita itu nggak ada trust lagi kepada wasit. Emang betul ya. Netizen maupun semuanya ya. Ya, padahal setahu saya wasit yang hari ini memimpin di Liga 1, ya di Liga semua yang ada di Indonesia, itu wasit-wasit yang telah lulus. Iya, betul. Artinya secara integriti itu bisa kita pertanggungjawabkan. Mungkin mereka jam tayangnya perlu. Jadi kalaupun ada kesalahan, itu lebih ke human error. Bukan ada unsur kesengajaan. Karena kalau ada unsur kesengajaan, sekarang federasi itu luar biasa. Melihat kalau ada salah langsung di-cut. Yeah. Oke, saya ingin tanya ke Zizi dulu sebelum nanti dibahas oleh Mas Gita dari sisi wasit. Zizi mungkin bisa sharing sama kita sedikit tentang ada 2 wasit Jepang yang sekarang diambil untuk memimpin di Liga 1. Ya, Sadi, ada 2 wasit Jepang yang memimpin Liga 1 di pekan ini, yaitu Futoshi Nakamura dan Yusuke Araki. Mereka 2 wasit asal Jepang hadir sebagai bentuk kerjasama antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Jepang, JFA.
Kerjasama ini dilakukan PSSI demi memajukan sepak bola Indonesia, Hasani. Mas Gita, saya ingin komentar Anda tentang wasit ini. Khususnya apakah dengan ada Jepang datang, ini akan merubah cara mikir kita? Tahun 2017 kan pernah dilakukan. Ya. Ada wasit Jepang, ada wasit Korea, ada wasit Australia pada saat itu. Waktu itu LIB baru berdiri ya. Mereka memutuskan di paruh musim kedua ada wasit Jepang. Di 4 pertandingan pertama, ya 4 pertandingan pertama berjalan lancar. Tapi ya namanya human error. Tidak disengaja, saya yakin tidak disengaja. Ada beberapa kesalahan juga mereka lakukan. Tapi yang menariknya adalah netizen mencaci maki. Tapi pemilik klub ataupun yang ada di bench tidak protes. itu aja. Ya, ya. Jadi saya ngelihatnya adalah kalau wasit asing mereka lebih hormat ya, tidak takut. Ya, ada kesan segan. Ada respect. Ya, ada respect, ada kesan segan. Kemarin pun wasit yang memimpin pertandingan antara Persib dan lawan Persik juga ada satu kesalahan yang harusnya ada tendangan bebas buat Persib di ujung kotak penalti, tidak penalti. Itu kan benchnya Persib menganggap itunya penalti. Waktu replay ditayangkan itu tidak penalti. Tapi mereka tidak protes berlebihan. Itu artinya ya tanpa melihat replay pun mereka tahu bahwa itu tidak penalti. Tapi ya mereka entah respect, entah bagaimana mereka kayaknya tidak mau protes berlebihan terhadap wasit asing. Gitu aja kalau saya bilang. Artinya ini trust. Ya trust. Mereka trust kepada wasit yang Jepang kemarin Iya. daripada wasit yang orang Indonesia. Betul. Kasihan juga Mas kalau kita udah nggak percaya lagi sama orang kita. Karena kalau saya lihat kemarin kan ada 3 wasit kita yang dipakai sebagai wasit keempat di FIFA. Oke. Under 17 ya, walaupun hanya sebagai wasit keempat. Artinya kan FIFA juga percaya kepada mereka. Torik salah satunya ya. Iya. Itu kan salah satu wasit terbaik yang ada di Betul. Liga 1. Dan saya pikir juga segala macam keputusannya dia secara knowledge dia tahu apa yang dilakukan. Bahkan Torik ini mempraktekkan kalau offside menurut modern offside sekarang ya. Kalau kiper maju ke depan, Ya. itu yang pemain terakhir itu yang jadi kiper jadinya. Jadi offside-nya akan berubah sistemnya. Itu Torik melakukannya dengan sangat baik. Artinya ya Pemahaman itu ya? Pemahaman seperti itu. Tapi kan pemahaman ini tidak dimiliki oleh yang lain mungkin. Pemilik klub ataupun supporter. Itu mereka protes ya. Itu tadi yang kadang-kadang saya pikir juga jadinya wasit kita mau mempraktekkan ya balik lagi ke mereka ke mundur. Jadi artinya law of the game-nya Ya. dikuasain oleh wasit-wasit. Ya, Pemain kita tidak menguasai, Iya. masih dengan pola pikir lama. betul. Pemilik klub Juga sama. khususnya official Karena itu juga memikirkan yang sama. Iya. Wah ini kita dicurangin. Iya, gitu. betul. Karena law of the game itu kan berubah-ubah ya setiap saat. Betul. Kan ada juga kayak handball Iya, kan iya. nggak semuanya handball. Iya. Kayak nanti kan akan ada itu kan Arsene Wenger offside itu kan yang kita harus satu body baru dibilang offside kan. Itu kan pada prakteknya akan sulit kan karena orang nanti oh itu offside dong kalau segini aja tuh offside. Kalau sekarang kan offside. Nanti kan Ya. tidak offside gitu kan. Orang harus segini harus benar-benar berdiri begini baru offside. Nah, itu kalau tidak dipahami kan orang akan bilang wasitnya curang padahal wasitnya belum tentu curang. Ya. Dia Jadi, mempraktekkan yang terupdate tapi ya tidak di ini. kalau saya sebenarnya pesan saya gini, apapun yang dilakukan oleh wasit di lapangan, kita jangan menghakimi dia. Iya, sebenarnya benar kesalahan apapun kan ada Kesalahan. komite disiplin ya. kan? Ada komite wasit. Komite wasit ya. Ada komite wasit. Itu kalau ada unsur-unsur secara teknikal, Iya, mereka salah. Iya, betul. Tapi kalau ada unsur di luar itu, Ya, komite lain ya. ada komite lain, misalnya ada kombis, Iya, kan itu kalau misalnya ada unsur, misalnya pengaturan skor segala macam, ada unsur itulah. Itu jadi kalau kita ambil keputusan sendiri, kita menghakimin, itu yang rugi, yang emosi itu. Iya, karena gini, VAR aja ya. Kalau tadi Bang Hasani nanya, apakah VAR ini akan dipraktekkan dengan sangat baik? Kemarin dalam pertandingan Piala Dunia Under 17, ada pertandingan antara Brazil lawan Inggris. Itu ada insiden penalti untuk Inggris. Ya. 2 menit nggak ada keputusan apa-apa. Tiba-tiba wasitnya menghentikan pertandingan karena dia di-call kan ya. Ya. Itu baru diputuskan penalti. Itu bayangkan kalau di Liga kita 2 menit timnya udah aman, udah main, bola udah mati, udah lemparan ke dalam, tiba-tiba wasit berarti kan mesti ngelihat yang VAR. VAR kan tujuannya VAR adalah untuk memperbaiki kesalahan kan. Ya, melimitasi Melimitasi kesalahan manusia. Ya kesalahan manusia dan itu udah terjadi 2 menit. Bayangkan supporter kita kayak apa. Lu nyurangin klub gue lu cari-cari kesalahan. Liga nomor 1 dunia pun, Inggris, Liga Primer, itu masih ada kesalahan. Iya, betul. Setelah pakai VAR. Nah maksud saya, kita menghadirkan semua teknologi, tapi kalau sikap kita sebagai penonton, Tidak adapt terhadap teknologi itu ya. artinya semuanya zero accident, nggak mungkin. Iya, betul. Kita bukan malaikat. Ya, yang harus dipikirkan adalah dia berbuat curang nggak. Kalau ini tidak lakukan,
biarkan kesalahan itu ada orang lain yang menilai. Iya, betul. Bersikap dewasa aja. Supporter tidak boleh menghakimi, marah-marah. Para ofisial juga yang ada di pinggir lapangan, termasuk pemain cadangan, termasuk pemain yang ada di lapangan, menghakimi. Kalau begini terus, kita nggak dewasa. Iya, betul. Ya. Nah, saya melihat terakhir-terakhir ini, Mas, banyak juga eksiden-eksiden tentang supporter yang akhir ini kejadian di Gersik, kejadian di kemarin di Tangerang, berantem, lempar batu, malah dengan pihak keamanan. Fenomenal ini menurut Mas Gita bagaimana? Tidak ada hukuman yang pasti ya terhadap supporter ya. Itu yang saya ya. Jadi supporter merasa bahwa mereka belain klub kok, jadinya seperti itu jadinya kan. Kayak contohnya adalah kan kalau di Inggris atau nggak tahu saya kalau di Amerika masukin badan kita ke field of play sebagai penonton kita nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, ada di beberapa stadion di Inggris bahkan itu hukumannya penjara gitu kan. Kayak di Highbury dulu, saya nggak tahu di Emirates sekarang itu hukumannya penjara. Di kita kan nggak ada, yang kena denda adalah klubnya. Ya. Jadi supporternya bebas, lepas gitu loh. Jadi mereka mengulang lagi jadinya. Nggak fair juga ya? Iya, jadi ya mungkin benar klubnya dihukum biar klubnya memberi pelajaran kepada supporternya. Tapi supporternya kan nggak belajar-belajar jadinya. Itu tadi kenapa selalu terulang, dan selalu terulang. Dan kalau di Inggris kan jelas bahwa klubnya langsung ada kayak face recognition ini kan. Face Ya, recognition. ada alatnya. deteksi. Jadi kalau misalnya kayak saya udah nggak boleh masuk stadion, begitu saya masuk dilihat muka saya udah lo nggak boleh walaupun lo punya tiket segala macam. Gitu. Ya, ini menarik sebenarnya, Mas. Jadi ya tadi saya agak sepakat kalau hukumannya selalu kepada klub. Klub, ya. Si supporter bilang ya bukan gue. Iya. Gue tinggal buat rusuh doang. Iya, Yang kena kan klub. Iya. Nggak fair. Komisi yang menghukum juga tidak salah sebenarnya dia menghukum klub ya, karena itu emang sesuai aturan ya bahwa dia harus. Aturannya kan kalau mau rubah di aturan. Iya, betul. Jadi nanti komitenya yang mengikuti terhadap alur aturan, itu. ya. Sebenarnya ada supporter boleh di apa istilahnya dihukum juga, ada hukumannya. Cuma masalahnya kadang-kadang kita tidak bisa mendapat data pemain tersebut. Iya. Data si supporter yang buat rusuh itu. Betul. Di sini belum ada data-data itu ya. Itu satu, kadang-kadang waktu kita minta ke pihak keamanan juga tidak memberikan. Iya. Tapi itu kan tinggal waktu sebenarnya bisa. Ada kesalahan pola pikir juga. Orang mengatakan selama kerusuhan ada di sekitar sepak bola itu tidak berlaku hukum umum. Salah menurut saya. Iya. Hukum umum itu tidak berlaku di saat terjadi perkelahian antar pemain. Iya, betul. Itu tidak berlaku hukum umum. Kalau penonton, apapun yang dilakukan di lapangan sepak bola, Itu umum tetap. hukum umum. Iya, betul. Selain dapat hukum sepak bola. Iya. Hukum sepak bola akan dijatuhi oleh Komdis, tapi si klub atau Pampel itu bisa mempidanakan, melapor kepada pihak kepolisian untuk mempidanakan kerusuhan yang dilakukan oleh si penonton ini. Iya. Kayak contohnya kasus Kanjuruhan lah. Itu kan pemain Arema untuk pertama kalinya dalam 23 tahun kalah dari Persebaya. Mereka minta maaf ke supporter. Ya. Iya, kalau dilihat sekarang kesalahan mereka kenapa minta maaf ke penonton di stadion. Penonton itu kan kalau kita minta maaf ya mereka turun ke lapangan jadinya. Ya. Karena seperti ya gue diundang kok, lo kan minta maaf. Padahal kan loncat ke dalam lapangan itu kan nggak boleh. Nggak kan? boleh. Dan terus kan akhirnya rusuh kenapa? Karena pihak keamanan retaliate terhadap ulah supporter yang terus ngamuk gitu kan. Ya itulah kadang-kadang Kalau yang ada korban ya orang jadi kayak menganggapnya collateral damage, padahal kan nggak gitu juga harusnya ngelihatnya. Tapi kan awalnya adalah si supporter turun ke lapangan. Tapi kan kita untuk kepentingan politik kadang-kadang merangkul supporter juga. Iya, ya macam-macam lah. Karena kan supporter itu bagian dari sepak bola. Iya betul. Tanpa mereka juga garing kan. Iya betul. Sangat Cuma betul. bagaimana kita mendewasakan penonton itu, ginilah. Saya nggak tahu. Dulu Inggris juga sama ribut. Iya. Ya. Hooligans tahun 80-an ya. Tapi dengan ada Liga Primer kan mereka berubah. Betul. Nah mungkin kita juga satu hari harus belajar dengan Liga Primer. Ternyata Liga Primer itu juga sempat ditiru oleh Brazil. Iya, iya. Itu yang membuat saya pulang ke Indonesia. Jadi saya mempelajari Liga Brazil, rusuh kayak kita. Di sana lebih parah lagi, lempar Senjata ya. bukan senjata, pipisnya dilempar ke atas segala macam. Dan kita masih sopan. Ya apalagi kayak kemarin klub Legend Santos turun itu kan rusuh. Iya. Jadi memang ini sepak bola ini kadang-kadang kita harus di luar nalar kita. Mas kita, sungguh luar biasa obrolannya. Kayaknya butuh 1 jam lagi. Episode Tapi kayaknya kedua berarti. dari sisi psikologis
udah mulai capek. Enggak juga sih. Nanti kita kulik lagi Ya, oke. supaya kita bisa Siap. bukan memberi, sharing lah. Iya. Dengan- Senang bisa sharing sama Bang Hasan nih. Ya langsung ini dengan siapapun kita bicara tentang sepak Yes. bola. Pemirsa, kalau ingin bertanya silakan komen dan jangan lupa like and subscribe channel Hassani Corner. Kita sampai bertemu lagi di acara berikutnya All About Sport.